Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel YouTube saya, Dwi Nurhayati, mahasiswi Al-Fatih Institut Sragen dari kelas Islamic Center, akan berbagi sedikit pengetahuan tentang ilmu dasar manajemen pemasaran pendidikan sebagai salah satu tugas manajemen pemasaran yang diampu oleh Ustadz Heri Utama. Oke, langsung saja kita mulai dari pemasaran pendidikan. Nah, dalam istilah, manajemen berasal dari kata to make yang berarti mengelola. Sedangkan secara istilah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan adapun menurut Kotler, pemasaran merupakan usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses pertukaran. Sedangkan manajemen pemasaran atau marketing adalah seni dan ilmu memilih sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan penyerangan serta mengomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan. Nah, dari kita dapat simpulkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Nah, sebelum kita mempelajari manajemen pemasaran pendidikan lebih dalam, kita harus mengetahui alasan penting atau alasan dasar kenapa kita harus mempelajarinya. Nah, sebagaimana yang kita dapati atau kita lihat di zaman sekarang ini, bahwa persaingan dalam dunia pendidikan tidak dapat terelakkan lagi. Banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga dalam tahun ini banyak terjadi merger dari beberapa lembaga pendidikan. Maka dari itu, kemampuan administrator untuk memproses manajemen pemasaran yang sukses, kita harus mempelajari tentang manajemen pemasaran pendidikan dengan baik agar lembaga pendidikan kita tidak ditinggalkan oleh pelanggan kita. Lanjut kita bahas dalam pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua yaitu pasar sasaran, penentuan posisi, dan segmentasi. Yang ketiga ialah tawaran dan merek. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima, saluran pemasaran. Dan yang keenam, itu yang terakhir, rantai pasokan. Mempelajari tentang peran dan sasaran pemasaran pendidikan. Peran pemasaran yaitu adalah menyampaikan produk atau jasa sehingga sampai kepada tangan konsumen, serta merencanakan bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sedangkan sasaran dari pemasaran yaitu adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan didorong oleh prinsip bahwa pelanggan adalah aset utama. Pelanggan merupakan sosok terpenting bagi organisasi. Dan untuk menjamin kepuasan pelanggan pendidikan, terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan terkait dalam pemasaran lembaga pendidikan. Nah, elemen-elemen tersebut. Nah, produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat
dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Produk itu sendiri terbagi atas 5 tingkat. Yang pertama adalah core benefit, merupakan manfaat dasar yang sebenarnya dibeli oleh konsumer. Dalam hal ini adalah pendidikan. Terus yang kedua adalah basic product atau versi dasar dari suatu produk. Dalam hal ini misalnya pengetahuan dan keterampilan yang memiliki ciri khas suatu lembaga itu. Setelah itu yang ketiga adalah expanded product, yaitu sejumlah atribut, diantaranya adalah kurikulum, silabus, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Terus yang keempat adalah augmented product. Nah, augmented product ini merupakan produk tambahan dengan tujuan agar berbeda dengan produk pesaing. Misalnya, output dari lembaga tersebut mampu berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, mampu berbahasa Arab, dan sebagainya. Itu yang terakhir, yang kelima itu adalah potensial produk, yaitu pengakuan lulusan lembaga tersebut dari dunia kerja. Kemudian kita menuju elemen yang kedua, yaitu adalah price atau harga. Price atau harga merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk itu baik, maka calon siswa atau mahasiswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidik. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan lembaga pendidikan dengan nama skimming price, yang artinya adalah memasang harga yang setinggi-tingginya pada saat mulai dipasarkan dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memang berkualitas tinggi sehingga tidak mengecewakan konsumennya. Kemudian, elemen yang ketiga adalah place atau tempat. Elemen lokasi atau tempat sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena lingkungan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Seperti akses kebutuhan, kemudahan mencapai lokasi. Habis itu lalu lintas, maksudnya lalu lintas di sini tuh artinya adalah kemacetan, karena kemacetan akan mempengaruhi minat konsumer terhadap jasa tersebut. Dan masih banyak yang lainnya. Habis itu yang keempat, kita masuk yang keempat adalah promotion. Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Nah, aspek yang harus dipertimbangkan adalah bentuk komunikasi, khususnya iklan, penjualan personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, dan publisitas. Nah, tujuan promosi ini adalah dalam konteks pemasaran itu membangun kepedulian dan ketertarikan terhadap produk jasa dan lembaga penyediaan jasa. Nah, membedakan jasa yang ditawar dengan lembaga dari pesaing. Yang kelima adalah physical evidence, merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Yaitu yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah proses. Dengan demikian, proses penyampaian jasa pendidikan itu merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kenapa? Karena kualitas dalam seluruh elemen yang menunjukkan proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai evaluasi terhadap pengelolaan. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhirnya adalah people. Nah, lembaga pendidikan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih tenaga pendidik dan kependidikan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam berhubungan
dengan pelanggan atau pengguna lembaga pendidikan daripada karyawan pesaingnya. Nah, mungkin cukup sekian dari Semoga bermanfaat. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi